Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Diansyah, NIM 202151176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi yang diampu oleh dosen Rizky Sari Mei Maharani, Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita presentasikan apa itu e-commerce. E-commerce adalah kependekan dari electronic commerce. Secara singkat, pengertian e-commerce adalah segala bentuk perdagangan yang proses terjadinya secara online ataupun menggunakan perangkat elektronik. Semua proses perdagangan ini termasuk di dalamnya distribusi, penjualan, pemasaran, dan juga pembelian. Kelebihan e-commerce, yang pertama, transaksi antar wilayah. Kedua, meningkatkan market exposure. Yang ketiga, tidak membutuhkan toko fisik. Yang keempat, usaha lebih mudah berkembang. Yang kelima, selalu terhubung. Yang keenam, bisa menjadi dropshipper. Yang ketujuh, mengelola usaha lebih mudah. Dan kekurangan e-commerce, yang pertama, masalah keamanan. Yang kedua, ketidaksesuaian produk. Yang ketiga, kerugian tidak terduga. Jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce sendiri ada 4. Yang pertama, business to business alias B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Yang kedua ada business to customer alias to B2C. Business to customer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga ada C2C, konsumen ke konsumen. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Yang keempat ada konsumen to business alias C2B. C2B adalah kebalikan B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. E-commerce. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Traveloka, dan lain sebagainya. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Di sini saya memilih contoh Tokopedia sebagai contoh e-commerce. PT Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce atau sering disebut toko daring sejak didirikan pada tahun 2009. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Penghargaan yang diraih oleh Tokopedia sendiri, yang pertama, Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Awards 2016. Yang kedua, menjadi top 3 chart di Google Play. Yang ketiga, ada Fastest Value Board dalam acara Brand Z Top 50 Most Valuable Indonesian Brands. Yang keempat, ada Best Company to Work for dari HR Asia Award. Apa saja sih teknologi yang ada di Tokopedia? Tokopedia, perusahaan e-commerce Tokopedia menghadirkan sejumlah inovasi teknologi digital di platformnya guna membantu lebih dari 11 juta UMKM lokal dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, termasuk pengguna sistem operasi seluler, Android, dan iOS. Teknologi di Tokopedia sendiri ada berbagai macam. Di sini saya memberikan 4 contoh. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau yang biasa kita panggil AI, fitur chatbot untuk layanan Tokopedia Care, Intelligent Search, Tokopedia Bank, Fast Recommendation terhadap lebih dari 350 juta produk yang sesuai dengan minat dan dari setiap pengguna Tokopedia. Yang selanjutnya ada Machine Learning. Mesin tersebut akan menangkap pola-pola yang ada. Ketika pengguna mengklik suatu produk, maka pola tersebut akan dilihat oleh pola yang berada dalam Machine Learning. Jika produk berkaitan dan sesuai, maka rekomendasinya akan dikirim. Yang selanjutnya ada Voice Over, mempermudah tunanetra pengguna Tokopedia dalam menggunakan aplikasi Tokopedia, baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga menciptakan peluang bisnis online. Yang terakhir ada Dynamic Fitur, di mana aplikasi Tokopedia akan hanya mengunduh fitur yang benar-benar digunakan pengguna. Fitur ini bisa menghemat ruang penyimpanan perangkat Android, mengurangi rata-rata ukuran aplikasi sebesar 27% dari 49,9 MB menjadi 36 MB. Yang selanjutnya ada video dari channel YouTube Tokopedia. Apa itu Tokopedia?
Bayangkan, sebuah mall online terbesar di Indonesia, di mana penjual online dari seluruh Nusantara berkumpul, menawarkan jutaan produk dengan harga yang sangat menarik. Transaksi di Tokopedia lebih aman. Setelah pembeli menerima barang, pembayaran baru akan diteruskan kepada penjual. Tokopedia.com, lebih lengkap, lebih murah, lebih aman. Tokopedia. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.